abadikan dulu dapat hadiah. Akan terus menerus, apalagi dengan konsumsi gula. Gula itu tidak harus dalam bentuk gula pasir atau sirup saja ya, tetapi bisa bentuknya itu seperti tepung, lalu nasi. Itu semua ketika diproses oleh tubuh akan menjadi gula. Nah, gula ini ketika diproses tubuh kan masuk ke peredaran darah. Nah itu, ketika gulanya seharusnya masuk ke dalam sel itu, pankreasnya sudah tidak bisa berfungsi dengan baik atau fungsinya menurun, otomatis terjadi penumpukan gula di pembuluh darah. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, ketika ada gula yang hanya terendap di pembuluh darah, itu jelek sekali. Karena apa? Karena pembuluh darah itu rusak karena gula. Nah, ketika pembuluh darah rusak karena gula akan muncul banyak penyakit-penyakit yang disebabkan karena pembuluh darah. Contohnya ya, ada yang paling umum juga serangan jantung, lalu stroke, lalu kayak yang seperti kita lihat kalau misalnya ada orang kencing manis kan biasanya ada yang luka karena kencing manis itu ya. Mungkin pernah tahu ya, ada yang lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah itu kan diakibatkan karena pembuluh darahnya rusak di daerah itu, sehingga untuk penyembuhannya lebih lama. Nah, begitu juga dengan penyakit-penyakit yang seperti penyumbatan di pembuluh darah otak atau tangannya yang sering kesemutan. Itu kan juga dikarenakan pembuluh darahnya itu tidak bisa memberi makan sarafnya yang ada di sini, sehingga sarafnya kerjanya juga agak error. Nah, itu juga. Lalu juga ada yang matanya rabun. Nah itu kan karena saraf-saraf di matanya juga tidak bisa lagi ada tadi ya. Jadi makan apa saja, makanannya mengandung tepung, karbohidrat atau gula yang tinggi. Nah, tetapi di masa-masa sekarang seperti yang kita tahu ya, makanan-makanan yang ada di luar sana, jajanan ataupun di resto-resto ya, itu rata-rata semuanya kan kaya akan tepung. Ya, apa-apa seperti apa ya? Seperti minuman-minuman saja ya. Itu gulanya berapa gram? Sekarang minuman-minuman itu manis-manis. Sekarang ada boba-boba, itu kan boba itu kan dari tepung juga. Seperti itu. Jadi memang yang harus lebih selektif atau lebih memilih adalah kita sendiri. Karena semua makanan orang-orang yang berjualan, mungkin orang-orang yang berbisnis makanan, itu semua tidak memikirkan tentang kandungan gulanya berapa. Untuk kesehatan ini cukupnya gulanya seberapa, karena cuma butuh jualannya. Tetapi kalau kita sebagai konsumen juga harus hati-hati. Karena apa? Trennya sekarang orang-orang yang mengalami kencing manis 50 tahun lalu dibandingkan sekarang itu naiknya signifikan. Sekarang usia untuk terkena kencing manis itu lebih rendah lagi, makin lama makin turun ke nambah ke usia yang lebih muda. Oleh karena itu bapak-bapak ibu-ibu ya, sebagai apa ya, sebagai orang-orang yang bijak, maka kita juga harus pandai untuk memilih makanan-makanan ya. Makanan seperti apa yang dianjurkan untuk orang kencing manis? Nah, ini juga tidak hanya berlaku untuk orang kencing manis ya, tapi orang yang belum mengidap kencing manis kan juga bisa untuk mencegah terjadinya kencing manis ya. Lalu makanan-makanan itu adalah makanan yang sifatnya memiliki karbohidrat kompleks. Nah, karbohidrat kompleks itu apa? Karbohidrat kompleks adalah karbohidrat yang ketika dimakan gula yang diserap itu cuma sedikit. Nah, seperti apa itu? Yang misalnya ketika ada nasi ya, nasi merah itu kan nasi karbohidrat dicampur dengan serat. Karena biasanya nasi merah itu kan ada sisa sekamnya itu, jadi sekamnya berlaku sebagai serat sehingga gula yang diserap tubuh tidak terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah makan makanan yang mengandung serat. Makan makanan yang mengandung serat ini ya seperti yang kita mudah dapatkan di sayuran umum. Nggak harus minum suplemen juga. Cuma kita makan sayur itu juga merupakan jenis serat, sehingga akan mempercepat pengosongan lambung, pengosongan usus, sehingga nasi yang mengendap lama di usus itu bisa cepat dibersihkan, sehingga untuk penyerapan gulanya juga lebih minimal. Lalu ketiga, makan makanan yang tinggi protein. Nah, kenapa kita harus makan makanan yang tinggi protein?
Karena makan makanan yang tinggi protein juga akan membuat kita lebih cepat kenyang, sensasi. Sebaliknya kita harus tetap menjaga supaya porsi nasinya jangan terlalu banyak. Mungkin memang harus tetap ada untuk keseimbangan gizi, tetapi jangan terlalu banyak. Nah, kalau bisa berimbang dengan sayurnya. Nah, lalu juga ditambah dengan makan makanan tinggi protein agar rasa kenyangnya itu bisa awet. Ketika rasa kenyangnya awet, otomatis kan kita untuk jadwal makannya bisa lebih sedikit dibandingkan makan nasi. Orang ketika makan nasi cepat kenyang, tapi juga lapar dalam jangka waktu 4 sampai 6 jam. Sedangkan kalau makan protein bisa jangka waktunya bisa lebih awet, sehingga kita yang awalnya makan 3 kali sehari nasi bisa menjadi cuma 2 kali saja sebenarnya. Jadi ada banyak mitos ya tentang makan lebih banyak, kalau lebih banyak aerobik untuk orang-orang sakit jantung. Sebenarnya jalan santai bisa dilakukan dengan sekitar 3 kali seminggu untuk frekuensinya, sehingga gula-gula yang berlebih dalam tubuh kita bisa kita habiskan dengan aktivitas. Selain kita bisa menghabiskan gula yang berlebih itu, kita juga akan melatih supaya sel kita tetap peka terhadap hormon pankreas, sehingga ketika ada hormon pankreas keluar, hormonnya itu tidak perlu kerja banyak, sehingga pankreasnya juga tidak perlu kerja banyak juga untuk memasukkan gula ke dalam tubuh kita. Nah, itu jadi sih olahraga itu yang memang lebih bagus diminum sebelum makan pagi hari ya, tetapi memang harus diikuti dengan makan langsung. Karena apa? Karena obat itu kan akan diserap. Nah, ketika diserap itu otomatis gulanya akan langsung drop. Kalau tidak diikuti dengan makan, nanti gulanya ngedrop duluan, baru makanan diserap baru naik. Nah itu. Jadi memang paling bagus itu bersamaan sebenarnya. Kalau misalnya diberikannya setelah makan atau jangkanya terlalu jauh, nanti akan gulanya naik duluan, baru obatnya kerja. Jadi memang harus pas. Tapi memang sesaat sebelum makan diminum lalu dilanjutkan dengan makan. Itu yang paling bagus. Dan memang pagi hari saja, karena memang aktivitas yang paling banyak kan kalau misalnya orang-orang normal yang jam kerjanya teratur itu biasanya paling pagi sampai sore kan aktivitas yang paling banyak. Oleh karena itu diminumnya pagi saja, karena itu yang waktu aktivitasnya sedang aktif-aktifnya. Nah itu. Terus kalau misalnya obat-obat yang lain, ada beberapa obat lain yang sifatnya bisa diminum kapan saja, seperti namanya metformin. Itu kan bisa diminum kapan saja karena sifatnya dia hanya menstabilkan gula, tidak menekan gulanya untuk turun. Ada yang obat yang fungsinya berbeda-beda, seperti glimepirid atau glibenclamid, mungkin kita tahu kalau obat yang lama itu tujuannya untuk menekan gulanya turun dengan cara mengeluarkan hormon insulinnya yang dari pankreas itu dengan cepat, mempercepat keluarnya hormon insulin dari pankreas. Tetapi kalau untuk metformin bisa diminum lebih fleksibel, bisa pagi, bisa siang. Nah itu. Cuma semuanya tergantung dari kebutuhan dan kondisi keparahan penyakitnya dari kencing manis. Pertama, polidipsi. Polidipsi ini artinya sering merasa kehausan meskipun sudah minum tapi haus. Lalu kedua adalah poliuri. Poliuri artinya sering kencing. Jadi orangnya ini tiba-tiba diem-diem kok saya sering beser, sering pipisan ya. Gitu. Ketiga adalah polifagi atau cepat merasa lapar. Jadi pinginnya makan terus, padahal sebenarnya makanannya sudah cukup biasanya. Dan badannya nggak gemuk-gemuk biasanya, ada benturan berat badan. Tetapi itu adalah kondisi stadium lanjut untuk kondisi dari kencing manis tersebut. Ketika sudah seperti itu, kemungkinan besar pasti ini sudah kencing manis. Tetapi ketika kencing manis masih gejala awal, itu tidak kelihatan ibu-ibu bapak-bapak. Jadi kondisinya itu ya badan terasa enak-enak aja, terus kencingnya biasa. Cuma mungkin frekuensi makannya yang memang lebih banyak. Tetapi tidak ada merasa haus, tidak ada rasa keinginan berkemih yang terus-terusan. Nah, karena itu untuk kita ingin tahu, jangan sampai timbul ciri-ciri ini dulu. Tapi kita harus rutin saja. Semisal kita masih di bawah 50 tahun, bisa cek rutin lah paling nggak 2 tahun sekali kita cek gula kita berapa sih. Itu untuk daripada sebelum kita
merasa telat ya. Sebelum kita telat, kemudian kita check up rutin sebelum kejadian. Apalagi juga ibu punya riwayat famili yang ada kencing manisnya. Cuma untuk itu kan kita lihat dulu. Ini yang ada kencing manisnya ini riwayat makannya bagaimana, terus riwayat dietnya, jenis-jenis makanan yang dikonsumsi biasanya apa, apakah memang sering jajan kah, ataukah memang makannya istilahnya ngawur kah. Nah seperti itu kan harus digali lebih lanjut. Kalau misalnya memang istilahnya makannya normal, jajanan normal, tidak terlalu banyak, tetapi masih kencing manis, lah berarti itu bisa dicurigai bahwa memang ada genetik atau turunan kualitas pankreasnya yang kurang baik. Oleh karena itu memang kita ada baiknya ketika ada famili kita yang kencing manis, kita sudah mempersiapkan atau mengantisipasi diet kita, makanan kita, dan aktivitas kita dari sekarang apa sebenarnya lemak yang terlalu banyak. Jadi relatif aman lah untuk dikonsumsi orang-orang lanjut usia. Nah, lalu daging-daging lain sapi sebenarnya juga boleh, tapi kan tergantung ya. Kan sapi itu kadang diantara dagingnya dalam lemaknya itu. Yaitu kalau kita bisa mensiasati atau menghabiskan lemaknya yang ada itu, mungkin juga aman juga untuk dikonsumsi. Jadi semuanya kembali ke bagaimana kita memproses sebuah makanan. Semua daging itu sifatnya protein. Nah, itu dari protein hewani itu daging. Terus ada protein nabati, kacang-kacangan ataupun makanan-makanan yang sifatnya buah-buahan. Diperlukan hanya jenengan merasa rileks sama badannya jenengan, itu aja. Ditumpangi, tidak sampai diteguk. Jenengan ditumpangi itu sini sudah rasanya ketarik, Pak. Biasanya, oke. Itu 10 detik minimal, oke. 10 detik hitungan, 3 kali juga. Oke. Setelah itu noleh biasa aja, noleh kanan, noleh kiri, samping, ya ringan aja. Oke, sama hitungannya sama, pokoknya intinya kalau stretching minimal itu 10 hitungan, itu minimal. Lakukan 3 kali aja cukup, 3 kali, kita tidak butuh waktu lama, mungkin ya 2 menit, 3 menit sudah selesai mungkin, ya sebelum beraktivitas, supaya darahnya lancar ya. Terus ada lagi untuk tangan, tangan itu kayak senam biasa itu, naik aja ya, naik dari sini diputar tangannya nggih Bu, Pak, putar, nah naikkan, nah. Turun, putar lagi, ya, putar 15 kali. Kalau yang ini 10 detik tadi sama ya, kiri kanan, bisa, deket nggih? Ditarik nggih sini ya. Nah itu fungsinya itu, oke. Biar peredaran-peredarannya lancar. Habis itu aktivitas nggak apa-apa sih. Sederhana aja, yang sederhana. Pokoknya kepalanya kena, ya, lehernya kena stretching, tangannya kena stretching, kakinya kena stretching. Kasihnya normal ya? Oh normal gitu. Ini normal gitu? Iya, masih normal. Alhamdulillah.